Selamat jumpa pemirsa semuanya dimanapun berada dengan kami Win TV. Kami sekarang berada di Rumah Makan Intan, Jalan Raya Kebasen Sampang, Buntu Banyumas, dalam rangka mengabarkan jalannya anniversary PT Ariel Mandiri Jaya (AMJ) yang ke-1. Acara dirayakan penuh hikmat dan rasa syukur. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ungkapan syukur atas bertambahnya usia perusahaan, namun juga bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perayaan sederhana yang digelar di Aula Rumah Makan Intan Jalan Raya Kebasen Sampang, Buntu Banyumas. Dihadiri Forkopincam, Kebasen, juga tamu undangan, Kombes Pol Suswanto SIK, MSI, Baintelkam Polri. Hadir juga Brigjen TNI Purnawirawan Teddy Rustendi S.Sos, awak media, LSM, Ormas, dan tamu undangan lainnya. Sebelum acara berlanjut terlebih dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembukaan oleh Ketua Panitia, dan dilanjut dengan sambutan pertama oleh Direktur PT Ariel Mandiri Jaya, Suswanto yang akrab dengan panggilan Ariel Gondrong, kemudian sambutan kedua oleh penasehat PT AMJ, Gus Ahmad Jazari Pengsuh Pondok Pesantren Darul Mizani. Sambutan ketiga dari Kombes Pol Suswanto, SIK MSI Baintelkam Polri. Dan sambutan terakhir dari Purnawirawan TNI Brigjen Teddy Rustandi, S.Sos. PT AMJ adalah jasa di bidang penagihan, konstruksi, keamanan dan yang lain. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti dan saksikan acara anniversary PT AMJ yang ke-1 bersama dengan reporter Win TV Nur Soleh dan kameramen Sokim, yang mengabadikan langsung dari lokasi. Setelah beberapa rangkaian acara anniversary PT AMJ ke-1 selesai, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama PT AMJ Ariel Gondrong, kemudian dilanjutkan dengan hiburan. Artis penyanyi dangdut top, BRODIN New Palapa dan artis Ki Ageng Kiwi dan MIRZADMLEKI 2KW almarhum Didi Kempot. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang perwakilan dari media Banyumas dan Cilacap. Yang intinya Alhamdulillah syukur Allah, yang mana kita mengadakan acara ulang tahun Happy Anniversary yang ke-1 AMJ Ariel Mandiri Jaya. Di situ kita mengucap rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita umur panjang, rezeki yang berlimpah. Kita mengadakan ulang tahun tersebut, yang mana adalah satu supaya untuk memperluas pekerjaan kita di lapangan maupun di internasional. Nah, PT AMJ ini singkatannya adalah Ariel Mandiri Jaya, yang bergerak di bidang jasa penagihan, keamanan, jual beli mobil, konstruksi dan lain-lain. Nah, penanganan kita ini adalah secara humanis, secara persuasif, dan musyawarah mufakat, dan mengatasi masalah tanpa masalah. Istilahnya adalah bagadian. Yang pertama, kita menangani baik pribadi maupun MUI dengan perusahaan finance. Contohnya, dengan perusahaan finance ini, kita harus SOP. SOP itu apa? Standar operasional prosedur kantor. Yang pertama, bila mana kita mendapatkan MUI atau pekerjaan dari perusahaan finance, yang pertama harus melengkapi semua dokumen-dokumen. Yang pertama, surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tersebut. Itu yang pertama. Dan BM harus tanda tangan dan stempel. Yang kedua, harus ada akte fidusia dari finance pembiayaan tersebut. Yang ketiga, harus ada namanya historis payment atau riwayat angsuran.
Yang keempat, sebagai petugas eksternal maupun di lapangan atau pihak ketiga dari PT tersebut itu harus punya LSKPI. Secara legal formalnya begitu ya Pak? Betul sekali Bapak. Siap. Dan LSKPI itu adalah Bapak, mohon maaf ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia atas jasa keuangan. Oke. Karena yang namanya kita penarikan, ya, mohon maaf, itu harus pendekatan persuasif dan secara musyawarah mufakat, ya kan. Bila mana oknum DC atau eksternal yang melakukan tindakan penarikan di jalan, itu masuknya perampasan. Kalau visi dan misinya AMC itu adalah satu, menjadi perusahaan di bidang jasa yang berkualitas, inovatif, serta mampu menghadapi persaingan global. Dan misinya adalah membangun individu berkualitas, memberi layanan terbaik terhadap konsumen, ya, dan meningkatkan nilai investasi pemegang usaha, saham, dan kesejahteraan karyawan. Intinya, dari oknum-oknum desa itu oknum. Tidak semua DC, debt collector itu negatif, ada yang positif. Tergantung yang menangani, bagaimana caranya. Kita harus persuasif, kunjungan, silaturahmi dulu lah, ya kan? Dengan silaturahmi ini akan menjadi ladang ibadah, perpanjang umur, ya kan? Yang kedua, bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, kalau bisa yang kita selesaikan jadi saudara. Jangan sampai menjadi miskomunikasi di kemudian hari. Dengan saya sebagai legal hukumnya AMJ ini, saya selalu mengharapkan kepada teman-teman, baik karyawan terutama kepada direkturnya, supaya selalu menegakkan ke depan untuk ketertiban dalam melakukan baik jasa penagihan, supaya jangan sekali-sekali melakukan tindakan-tindakan yang di luar SOP. Artinya saya mengharapkan kepada teman-teman semua agar AMJ ini menjaga nama baik itu di depan publik, kepada masyarakat apabila ada penagihan, marilah seperti yang tadi saudara saya Direktur Pak Ariel menyampaikan, kita mencari win-win solution. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Terutama dari kepolisian sudah jelas, baik dari Pak Kapolri itu sendiri maupun dari Divhumas Polri sudah menjelaskan terkait dengan premanisme ataupun siapapun juga, baik pribadi maupun organisasi, itu memang dilarang. Premanisme artinya sesuatu yang dilakukan dengan ancaman kekerasan. Adapun organisasi yang memang sudah berbadan hukum harus kita dukung, terutama juga harus mengindahkan sesuai dengan ketentuan aturan yang ada, terutama PT Ariel Jaya Mandiri yang ada di Banyumas ini. Mudah-mudahan bisa menjalankan sesuai dengan ADART-nya dan terus maju dalam rangka untuk menjembatani masyarakat, membantu kesulitan masyarakat, dan untuk kemaslahatan, sehingga jangan sampai melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai aturan ataupun norma hukum yang berlaku. Pimpinan dalam hal ini bukan saja Kapolri, tetapi Bapak Presiden juga sangat mendukung terkait dengan kebijakan adanya pemberantasan premanisme, karena itu akan merusak terutama budaya-budaya kita yang ramah, tamah, sehingga akan mengundang investor untuk bisa bekerja di wilayah Republik Indonesia yang kita cintai, terutama yang ada di Banyumas ini. Dengan tidak adanya premanisme, maka insya Allah mudah-mudahan perusahaan, kemudian masyarakat juga akan merasakan ketenangan dalam usaha, kemudian nantinya juga produktivitas juga akan meningkat. Yang outcome-nya adalah masyarakat akan merasa sejahtera dan damai, aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Alhamdulillah, kita semua